Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Kita lanjut pada mata kuliah kajian lingkungan hidup strategis. Kita masuk pada pertemuan ke-11, pertemuan ke-11, yaitu kita coba. Kemarin sudah terkait dengan teori 3 kali pertemuan, terkait 6 kajian muatan KLAS. Sekarang kita lihat contoh dari apa yang menjadi kajian 6 muatan ini. Kita coba bahas satu persatu bagaimana implementasinya terkait dengan dokumen rencana tata ruang wilayah. Baik, kita pertama kita review kembali di pasal 13 PP 46 ini dikatakan bahwa memang kita menganalisis pada minimal adalah paling sedikit dan memuat 6 muatan. Ini sudah kita lihat satu-satu kemarin terkait dengan daya dukung daya tampung, kemudian dampak risiko, kemudian jasa ekosistem, kemudian sumber daya alam, kemudian terkait dengan perubahan iklim. Yang terakhir adalah keanekaragaman hayati. Ini saya tidak mengulang kembali karena sudah 3 pertemuan kemarin sudah kita bahas. Kemudian hasil analisis ini dari 6 muatan ini nanti sebenarnya adalah menjadi dasar perumusan alternatif atau dari penyempurnaan KRP yang akan kita kaji tadi. Sehingga nanti kebijakan rencana program dari dokumen rencana tata ruang wilayah bisa kita berikan masukan apakah perlu ada perubahan, perlu dihilangkan atau sebagainya. Sehingga nanti kajian 6 muatan inilah yang menjadi dasar untuk perumusan alternatif. Siapa yang melakukan? Yang melakukannya adalah analisis ini adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dalam penyusunan KLAS. Jadi ini penting bahwa tenaga ahli itu minimal dia punya persyaratan terkait sudah pernah mengikuti pelatihan KLAS. Kemudian juga dia punya kemampuan terkait dengan analisis yang dibutuhkan terkait dengan misalnya analisis sistem dinamik atau terkait dengan analisis spasial dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang menjadi harus perhatian. Berbeda nanti kita sebagai pendamping, ada nanti tim ahli ada sebagai pendamping dan ada Pokja yang menyusun secara keseluruhan. Ini kemarin kita sudah singgung di pertemuan ke-10. Ya, pertemuan ke-10 bahwa secara ringkasnya bentuk analisis itu adalah mulai dari materi KRP. Ini KRP yang kemarin sudah dapat dari hasil analisis pengaruh. Kemarin kita sudah uji dari identifikasi KRP, kemudian kita uji silang dengan isu PB prioritas, maka kita akan dapatkan KRP yang hasil analisis pengaruh. Ini paling jumlahnya tidak banyak, paling 5, paling sampai 8 paling banyak. Kemudian ini 6 muatan, mulai dari daya tampung sampai ke keanekaragaman hayati, dan semuanya dianalisis. Sudah lihat kemarin adalah kajian kita yang paling salah satu bentuk analisisnya adalah bentuk spasial atau menggunakan peta-peta. Maka kalau kita lihat ada pendekatan, walaupun ini sebenarnya adalah pendekatan yang pertama adalah terkait dengan daya dukung daya tampung. Itu kita akan mengoverlay peta rencana tata ruang wilayah. Yang nanti kenapa kita pakai peta tata ruang wilayah? Karena nanti peta RTW adalah sebagai dasar perizinan apakah masing-masing struktur dan pola ruang itu menjadi alih fungsi lahan atau tidak. Jadi terjadi perubahan alih fungsi lahan. Maka kita lihat adalah terkait dengan peta rencana tata ruang wilayah. Kemudian kita masuk pada peta perkiraan dampak. Perkiraan dampak itu bisa kita overlay dengan peta rawan bencana. Jadi peta-peta rawan bencana kita manfaatkan
Yang berfungsi apa? Dia nanti akan melihat potensi-potensi bencana yang akan muncul pada rencana pembangunan atau lokasi rencana pembangunan yang akan kita buat. Kemudian ada yang ketiga adalah terkait dengan peta jasa ekosistem. Ini kita overlaykan peta daya dukung daya tampung khusus untuk air dan pangan. Ini secara umum sudah ada di masing-masing kabupaten kota. Apa fungsinya? Ini adalah nanti akan melihat apakah posisi ekosistem pengatur air atau penyedia pangan itu berubah enggak? Apakah terkait dengan penyedia pangan cukup atau tidak dengan jumlah penduduk sebagainya itu sekian tahun ke depan. Kemudian dari pemanfaatan sumber daya alam kita gunakan overlay potensi tambang. Alasannya apa? Adalah nanti akan mempengaruhi potensi sumber daya alam atau tidak. Nanti di sini kita akan lihat lokasi-lokasi mana yang kira-kira punya potensi-potensi tambang, sehingga kita tentu tidak akan meletakkan suatu kegiatan pada lokasi-lokasi yang sudah diperkirakan punya potensi tambang. Nanti ke depannya agar tidak terjadi tumpang tindih perizinan terkait dengan tambang dan kegiatan yang bukan tambang. Kemudian terkait dengan kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, kita pakai terkait dengan peta jasa penutupan lahan. Di sini nanti akan kita lihat apakah tutupan lahan itu masih tinggi atau sudah tidak ada lagi. Sini akan kita lihat jika tutupan lahannya sudah tidak ada lagi, maka dia akan berpengaruh terkait dengan perubahan-perubahan iklim yang ada di lokasi tersebut. Kemudian terakhir adalah tingkat ketahanan pangan, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Ini kita bisa pakai adalah peta penunjukan kawasan hutan. Jadi kemudian fungsinya adalah kita melihat seberapa besar keanekaragaman hayati yang terancam dari kegiatan kita. Jadi masuk overlay di sini kita akan mentumpang tindihkan peta rencana kegiatan kita, peta rencana tata ruang kita, pola struktur ruang dan pola ruang dengan masing-masing peta ini, sehingga kita mengharapkan setiap kegiatan struktur ruang dan pola ruang yang sudah kita rencanakan itu tidak menurunkan atau menghilangkan dari potensi-potensi yang dimilikinya, misalnya terkait dengan kawasan hutan, tentu nanti akan berpengaruh terkait dengan keanekaragaman hayati. Kemudian terkait dengan tutupan lahan, tentu nanti akan jadilah pembukaan lahan yang besar-besaran seperti apa, sehingga nanti akan kita lihat lokasi-lokasi tersebut berpengaruh sebesar-besar terkait dengan jasa-jasa atau peta-peta yang kita punya terkait dengan lingkungan ini. Baik, kita lihat contoh. Ini saya coba ambil salah satu KLAS pada Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Barat. Di sini kita lihat ada kebijakan rencana program 1 pada dokumen RT/RW-nya adalah dia akan membuat peningkatan akses ke arah pusat. Jadi peningkatan akses berarti dia adalah akan rencana membangun infrastruktur berupa jalan. Itu yang jalan menghubungkan dari suatu ibu kota kecamatan menuju ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi. Ini maka dia peningkatan akses ke arah pusat berbentuk infrastruktur jalan. Kemudian kita telah dari peta rencana peta rupa bumi Indonesia, kemudian peta rencana tata ruang wilayah, maka kita dapat bahwa ada beberapa ruas jalan yang sudah ada. Ini sudah ada, misalnya terkait dari Umarese ke Seselo, kemudian dari Seselo ke kota Atambua, dan dari kota Atambua ke Atambua Selatan. Sini sudah ada berapa kita identifikasi. Sudah ada ruas-ruas jalan yang dimiliki di Kabupaten Belu ini. Kemudian kita lihat dari rencana yang belum ada yang mana? Oh, rupanya ada 3 akses yang belum ada. Yang pertama adalah kita lihat misalnya dari Lasiolat ke Raihat.
kemudian dari Lamaknen ke Lamaknen Selatan ke Lamaknen, kemudian dari Nanait Dubesi ke Tasifu Barat. Maka yang perlu kita analisis adalah apakah kegiatan-kegiatan itu layak dilaksanakan atau tidak. Kalau sudah ada, tentu kita tidak begitu analisis lagi karena dia sudah ada. Tetapi ini kegiatan yang belum ada. Maka 3 jalan inilah yang menjadi pertimbangan kita dengan kita overlaykan dengan peta-peta tadi. Sedang kita lihat seberapa besar pengaruh ruas jalan yang mau dibangun ini terkait dengan 6 muatan tersebut. Pertama adalah kita lihat jalan dari Lasiolat ke Raihat. Yang pertama kita buka adalah peta rencana tata ruang tahun 2011. Kita overlaykan, maka di sini ditemui bahwa ruas jalan dari Lasiolat ke Raihat sepanjang 8 km itu berada pada pola ruang pertanian tanaman pangan lahan kering. Dan sisanya sepanjang 2,5 km berada di areal pemukiman perkotaan. Berarti secara total jalan yang dibangun adalah sekitar 10,5 km. 8 km berada di lahan pertanian kering, sisanya berada di sepanjang 2,5 km di areal pemukiman perkotaan. Kemudian kita lihat di jasa ekosistem pengaturan air. Dari 10,5 km jalan ini, didapatkan dia berada pada kelas jasa ekosistem pengatur air rendah. Berarti secara prinsip di pengatur air rendah masih bisa kita buatkan kegiatan jalan sepanjang 10,5 km ini. Kemudian kita lihat di jasa ekosistem penyedia pangan. Didapat sepanjang 10,5 km ini rupanya semuanya berada pada ekosistem penyedia pangan yang sedang. Jadi secara prinsip dia masih bisa kita buat kegiatan pembangunan jalan sepanjang 10,5 km ini. Kemudian kita lihat peta topografi. Di sini nampak setelah kita overlaykan ke peta jalan itu, sepanjang 1,5 km berada pada areal bertopografi rendah. Kemudian 32 km berada pada topografi sedang dan 7 km berada pada topografi yang lebih tinggi atau besar dari 500 dari permukaan laut, 500 meter dari permukaan laut. Kemudian kita lihat peta kelerengan. Di sini diketahui bahwa ruas jalan sepanjang 10,5 km itu dia berada pada kelerengan yang rendah, kurang dari 15%. Berarti bisa dikatakan tidak untuk jalan itu kelerengannya tidak terlalu mendaki, cukup kurang dari 15% sehingga bisa dikatakan cocok untuk pembangunan jalan ini. Sekarang kita lihat dengan peta rawan bencana. Di sini diketahui bahwa sepanjang 1 km itu berada pada rawan area longsor. Dan sisanya sepanjang 9, km tidak berada pada area yang rawan longsor atau rawan banjir. Maka bisa dikatakan sekitar 9,5 ini masih aman. Kita hanya memikirkan yang sepanjang 1 km ini. Nanti dalam rumusan alternatif nanti kita lihat apa yang bisa kita sarankan, apa yang bisa kita perbuat, apakah nanti kita merubah jalurnya, ataukah kita melakukan perlakuan-perlakuan terkait dengan teknologi yang ada. Nanti kita lihat kemampuan daerah dan kecocokan dari lahan tersebut. Kemudian kita lihat dari peta potensi tambang. Potensi tambang itu diketahui ada sepanjang 6,7 km, dia berada pada area yang berpotensi tambang gamping atau marmer. Dan sepanjang 3,8 km berada pada area yang tidak berpotensi tambang. Berarti ini harus kita pikirkan, apakah
potensi tambang marmer di situ cukup potensialkah atau sedikit? Jika dia cukup potensial, tentu nanti ke depannya akan berpengaruh terkait jalan sudah kita bangun. Jika jalan sudah kita bangun, nanti akan keluar izin tambang marmer di situ, tentu akan menjadi bermasalah. Maka jika dia tidak potensi atau depositnya sedikit, tentu tidak masalah karena tidak akan dikeluarkan izin pada lokasi tersebut. Tetapi jika potensinya cukup besar, maka kemungkinan izin tambang marmer ini akan keluar. Maka harus menjadi pertimbangan. Pilihannya adalah ruas jalan sepanjang 6,7 ini tetap berada di lokasi tambang tersebut jika potensinya tidak tinggi. Tapi jika potensi tinggi, maka disarankan nanti adalah ruas jalan sepanjang 6,7 ini harus kita alihkan ke tempat lain yang tidak berpotensi tambang. Karena nanti jika sudah kita bangun, izin pertambangan keluar, tentu jalan akan menjadi rusak, kemudian akan tidak terpakai kembali karena sudah berada pada area pertambangan. Kemudian kita lihat peta tutupan lahan. Ini terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Maka diketahui ruas jalan sepanjang 10,5 km berada pada areal pertanian lahan kering, campuran atau semak atau kebun campur. Berarti kita lihat secara prinsip dia bukan masuk pada kawasan yang berpotensi sebagai lahan pertanian yang benar-benar sebagai lahan pertanian produktif. Maka masih bisa dikatakan untuk bisa dipakai untuk lokasi jalan. Kemudian kita lihat pada peta kawasan hutan, posisinya di mana? Pada 10,5 km tersebut dia tidak berada pada areal kawasan hutan. Jadi secara luas pada kawasan dia tidak berada di kawasan hutan, maka secara prinsip dia bisa kita buat kegiatan untuk pembangunan jalan dari Lasyolat ke Raihat ini. Sekarang kita coba lihat adalah pembangunan jalan dari Lamaknen Selatan ke Lamaknen sepanjang 4 km. Kita lihat dari masing-masing overlay kita, apa yang bisa kita temukan. Yang pertama adalah kita akan overlay peta rencana tata ruang kita berada di mana. Dari ruas jalan sepanjang 2,8 km ini berada pada pola ruang pertanian lahan kering dan sepanjang 1,2 km berada pada pola ruang permukiman perkotaan. Jadi kalau secara pola ruang dia masih bisa kita manfaatkan berada pada pertanian lahan kering. Bagaimana dengan jasa ekosistem pengatur air? Pengatur air ini ada kita lihat kan seperti 0,3 km itu pada pengatur air rendah dan sepanjang 3,37 km berada pada ekosistem pengatur air yang sedang. Berarti untuk pengaturan air dia tidak berada pada pengaturan air yang tinggi atau sangat tinggi sehingga masih bisa kita bangun untuk jalan ini. Kemudian yang ketiga adalah kita akan overlay dengan peta jasa DDDT, jasa ekosistem penyedia pangan. Di sini 4 km berada pada ekosistem penyedia pangan sedang. Jadi secara prinsip butuh kehati-hatian juga karena di sini ada penyedia pangan yang sedang. Topografinya bagaimana? Rupanya setelah kita lihat dari peta topografi, dia berada pada area bertopografi tinggi atau 500 meter DPL. Ini cukup tinggi berada kawasannya. Kawasan yang tinggi ini berpengaruh nggak terhadap kelerengannya? Rupanya dari kelerengan yang ada sepanjang 4 km ini, dia berada pada kelas kelerengan yang rendah, kurang dari 15%. Jadi kita katakan jalan ini tidak ekstrim tanjakannya, hanya kurang dari 15%. Kemudian kita lihat dari peta rawan longsor. Dinampakkan di sini bahwa hasil overlay kita sepanjang 2 km berada pada rawan longsor dan 2 km berada tidak rawan longsor dan tidak rawan banjir. Ini harusnya dipertimbangkan kita. Yang rawan longsor ini apakah benar-benar tidak bisa kita
pakai sebagai tempat lokasi jalan, atau masih bisa dengan lokasi tersebut, tetapi dengan beberapa teknologi yang harus kita terapkan agar longsor yang kemungkinan menjadi potensi itu menjadi rendah potensi longsornya. Tetapi solusi lainnya juga kita bisa memindahkan rute atau jalur rencana jalan kita. Kemudian kita pada potensi tambang, seluruh jalan tidak berada pada potensi tambang, berarti dia relatif aman, tidak ada kemungkinan ada izin tambang akan dikeluarkan di daerah ini. Kemudian peta tutupan lahan, ini akan muncul sebanyak 3,7 km berada pada pertanian lahan basah. Salah satu pertanian lahan basah adalah yaitu kawasan sawah, persawahan. Dan tentu ini harus menjadi pertimbangan kita. Apakah kita akan mengurangi lahan sawah, karena ini akan berpengaruh nanti dengan kawasan LP2B atau kawasan-kawasan yang wajib yang ditetapkan yang terkait jumlah sawah yang harus ada pada daerah tersebut. Ini harus menjadi pertimbangan kalau kita sudah membangun jalan pada lahan pertanian basah, tentu yang lainnya nanti akan terkonversi juga jika jalan sudah dibangun pada daerah tersebut. Yang terakhir yaitu pada kawasan hutan, di mana akan nampak seluruh ruas jalan tersebut berada di luar kawasan hutan, berarti ini aman, relatif aman. Tidak ada kegiatan jalan yang berada di kawasan hutan. Kemudian kita lihat pada contoh pada KRP kedua. Di situ adalah pengembangan kawasan industri. Kawasan industri tentu kita harus pertimbangkan nanti adanya terkait dengan industri apa yang dibangun, kemudian akan berpengaruh terkait dengan indikasi pencemaran, apakah udara, air, tanah yang akan terjadi. Maka harus kita lihat. Ada kawasan industri akan dibuat yang akan dikembangkan pada 9 kecamatan. Pada kecamatan Atambua, yang rencananya akan mengembangkan industri pertanian, kehutanan, aneka industri, logam, mesin kimia. Dan pada kecamatan Langaknen akan mengembangkan industri pertanian, kehutanan, dan aneka industri. Kemudian pada Lamongan Selatan, industri pertanian kehutanan, kecamatan Lasjola mengembangkan industri logam dan mesin dan kimia. Di sini nanti kita akan lihat cocok enggak kawasan industri tersebut akan kita buat pada daerah tersebut, melihat kita sesuaikan dengan potensi-potensi yang ada serta dari peta-peta yang sudah kita buat tadi, sudah kita analisis tadi. Kita lihat pada kecamatan Atambua, salah satu contohnya kita seluas akan mengembangkan industri pertanian, kehutanan, aneka industri, logam, mesin, dan kimia. Tentu akan kita lihat ini cocok apa tidak industri ini kita bangun di Kecamatan Atambua. Sekarang kita lihat peta rencana tata ruang. Diketahui bahwa Kecamatan Atambua itu berada dengan areal 1.630 hektar. Dia sudah didominasi dengan perkotaan seluas 1.470, sungai 147, dan tanaman tahunan seluas 13 hektar. Berarti dari 1.600 itu 1.400-annya sudah merupakan perkotaan. Ini kita lihat dulu ininya. Kita pilah dulu bahwa ini bagaimana nih pertimbangan kita nanti. Sekitar 90%-an sudah merupakan permukiman perkotaan. Kemudian lihat jasa ekosistemnya pada pengatur air. Diketahui bahwa kota Atambua itu berada pada jasa ekosistem pengatur air yang rendah, seluas 768 hektar dan sedang sebesar 861 hektar. Maka kalau dia pengatur air rendah, maka dia kondisi air di sana cukup sulit.
Kalau kita buat industri-industri tentu akan membutuhkan air yang cukup banyak. Tentu ini akan jadi pertimbangan kita, cocok atau tidak akan kita buat industri pada daerah tersebut. Kemudian pada jasa ekosistem pangan, diketahui bahwa sekitar 52% itu mempunyai ekosistem pangan yang tinggi. 2%-nya pangan yang sedang dan 46%-nya pada ekosistem penyediaan pangan yang sangat rendah. Berarti kalau pangan yang cukup tinggi, nanti akan kita lihat apakah dia cocok untuk pertanian logam atau pertanian atau kehutanan atau aneka industri. Semua nanti akan kita lihat dia sebagai faktor penghambat atau pendukung dari masing-masing rencana kegiatan ini. Kemudian kita lihat kelerengannya. Bahwa 91% kotak tambua itu berada pada kelerengan yang rendah, artinya tidak cukup datar untuk suatu wilayah. Sisanya 8% itu berada kawasan lereng sedang. Kemudian kita lihat rawan bencana. Jika rawan bencana longsor, sekitar 31% itu dia berada pada rawan longsor dan sisanya 69% tidak berada area rawan longsor. 31% cukup besar. Apakah ini tidak cocok pada industri-industri di atas? Nanti akan kita lihat. Sekarang kita identifikasi dulu masing-masing petanya. Kemudian peta rawan bencana banjir, diketahui bahwa sekitar 100% tidak berada pada area rawan banjir. Berarti untuk industri aman, karena tidak banjirnya cukup rendah. Kemudian pada potensi tambang, bahwa sekitar 39% berada pada potensi tambang marmer dan 61% tidak berada pada area berpotensi tambang. Kalau kita lihat dia akan membuat industri tambang logam. Cocok nggak? Karena isinya hanya ada marmer saja. Kemudian terkait dengan tutupan lahan, didapat apa? Sekitar 1000 lemak belukar itu 22 hektar. Campuran lahan pertanian lahan kering campuran itu 845 hektar, lahan kering 5 hektar, dan 12 hektar sawah 12 hektar, dan perkotaan itu 738 hektar. Jadi secara tutupan lahan lebih dari separuhnya sudah merupakan pemukiman perkotaan. Kemudian pada kawasan hutan dia jelas berada pada areal penggunaan lain, berarti secara prinsip dia masih bisa pada ditempatkan. Tapi nanti kita lihat kajiannya masing-masing cocok atau tidak dibangun masing-masing industri ini. Kemudian salah satu contoh lain pada KRPG 3 misalnya itu pembangunan pelabuhan internasional. Membangun pelabuhan berarti kita lihat dari seluruhnya ya. Maka analisis spasialnya pertama adalah terkait dengan rencana tata ruang. Bahwa diketahui lokasi pembangunan itu berada pada pola ruang pesisir laut. Maka berdasarkan kesesuaian dengan pola ruang, maka rencana pembangunan pelabuhan berada pada ruang perairan pesisir. Dengan pesisir nanti tentu akan menjadi perhatian provinsi karena akan melihat dari peta RZWP3K, rencana zonasi pulau-pulau kecil. Kemudian peta kawasan pesisir, bahwa lokasi rencana pelabuhan internasional itu berada pada pola ruang perairan pesisir atau berada pada padang lamun. Kemudian pada penggunaan lahan berada pada hutan rawa. Pemanfaatan ruang berada pada areal tanaman tahunan. Ini cukup berat juga untuk dilakukan pembangunan pelabuhan ini sepertinya lokasi ini. Kemudian peta penggunaan lahannya berada pada penggunaan permukiman, rawa, semak belukar, dan padang rumput. Kemudian pada RZWP3K, rencana zonasi wilayah pulau-pulau kecil.
NTT, Nusa Tenggara Timur berada pada kawasan konservasi. Itu pada Tambua. Ada pola lain juga yang bisa kita lihat, misalnya pada Padang Priaman. Kalau tadi langsung secara spesifik menyebutkan bahwa kegiatannya bersinggungan sekian hektar pada masing-masing kawasan pola ruang. Sekarang kita lihat pada Lubuk Alung. Dia hanya saya kasih contoh terkait dengan jasa bencana alam. Di sini adalah pengembangan kawasan lingkungan Lubuk Alung akan dibangun di sini. Maka berada pada perlindungan pencegahan bencana alam, dia sangat rendah di sini. Kemudian jasa seratnya gimana? Seratnya cukup tinggi. Jadi persentase sangat tinggi sekali. Persen sangat tinggi itu 76%. Jadi ini 76%-nya gabungan dari 3,1 dan 11 hektar per dari jumlah totalnya 70% berada pada kawasan yang lindungan bencana sangat tinggi. Kemudian pada PKL kawasan lingkungan, pengembangan kawasan lingkungan pada Parit Malintang sekitarlah 93% itu pada kawasan pelindungan yang cukup tinggi. Dan pada lahan basah 90% lahan basah, industri 91%, pemukiman perkotaan 71%, dan di kantor city 80%. Ini berada perhitungannya pada daerah Padang Pariaman. Kemudian ada kita lihat pada jasa pangannya. PKL itu 35% sangat tinggi dan tinggi. Parit Malintang itu 93% pangannya sangat tinggi sekali. Rencana jalan tol 57%. Kemudian lahan basahnya 99% adalah lahan basah. Industri besar cukup banyak juga 93%. Permukiman perkotaan 71% dan taruh city 44%. Ini adalah jika kita adu dengan jasa penyediaan pangan. Itu sudah kita lihat bagaimana kita menganalisis overlay atau tumpang tindih peta dari peta kegiatan kita ke dalam peta 6 muatan kajian 6 muatan KLAS, sehingga nanti pada pertemuan ke-12 kita bisa lihat apakah kegiatan-kegiatan tersebut masih cocok atau ada perubahan atau seperti apa dia tuh di pertemuan di alternatif, rumusan alternatif. Baik, sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.